Ini tuh. Sangat spektakuler. Ini Tulou legendaris. Ini rumah Wulan. Ayo turun lihat. Sangat indah. Jangan ada yang bicara sembarangan lihat Wulan, oke? Ngerti? Eilo tante. Sedang apa? Sedang memotong sayur. Ini. Ini pisau yang diberikan kakakku. Kakakmu yang kasih. Kakakmu itu Wulannya. Kamu Tian-Tian. Tian-Tian. Ayo naik lihat. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bangunan sangat tua, hati-hati. Sangat indah. Wulan. Aku akan cari rumah Wulan. Kamu cari siapa ayah Wulan? Saya ayah Wulan. Halo, halo. Saya instruktur Wulan, nama saya Miao Hong. Kamu pemimpinnya. Hello. Halo kami, halo. Halo, paman, halo. Kerja keras. Halo. Kakak Tian-Tian. Kakak. Barusan kamu nakal ya? Wulan. Kakak. Wulan. Wulan sini Wulan. Wulan. Instruktur. Wulan. Kak, mereka datang cari kamu ya? Wulan. Wulan. Ayo turun. Wulan cepat pergi. Pelatih Wulan. Kenapa kamu di sini? Mari kita lihat kamu. Bagaimana kabarmu? Wulan. Kakak Lin, kalian semua di sini. Wulan, kami sangat merindukanmu. Xiao Tian, Bibi akan mengajarimu cara menggunakan pisau dan garpu. Ayo.
Tangan kiri memegang garpu. Tangan kanan memegang pisau. Potong. Menyenangkan bukan? Aku coba ini. Kamu coba sebentar, mari kita coba. Xiao Tian memberitahu bibinya apa yang ingin dia lakukan saat besar nanti. Pilot. Ayah, mari makan malam nanti. Bersihkan wajahmu. Baik-baik. Bagus. Biar aku bersihkan untukmu. Ayo. Ayo bersihkan mulutmu. Pelatih Miao. Ketika aku melihatmu pemimpin, kamu sangat stabil. Terima kasih, terima kasih. Kami Lanya di tempat kerja. Tidak membuat masalah untuk pemimpinkan. Tidak, tidak. Bagus-bagus. Anak-anak, sapa kakakmu. Anak perempuan. Anak perempuan. Anakku. Anak perempuan. Orang gila. Datang ke sini, datang ke sini. Jangan menakuti anak-anak. Di mana Lanya? Pergi ke dia. Pelatih Miao. Aku juga dulu seorang tentara. Aku dulu di Angkatan Udara. Apakah pilot sungguhan? Apakah kamu tahu? Perusahaan kami memiliki banyak pilot. Mereka semua adalah tentara yang sudah demobilisasi. Lanya tidak pernah memberitahuku tentang ini. Lihatlah gadis ini. Mengapa kamu tidak memberitahukan situasi di rumah? Laporkan dengan serius kepada pemimpin. Itu benar. Ayahnya, apa yang kamu katakan kepada instruktur? Apa yang kamu lakukan di Angkatan Udara kamu tahu? Bukankah kamu peternak babi Angkatan Udara? Katakan dia adalah pilot sepanjang hari. Tidak malu? Instruktur, datang dan cicipi. Nyonya jangan terlalu sibuk. Cukup makanan. Kamu bahkan tidak tahu apakah kamu terbiasa makan atau tidak. Kebiasaan. Ini adalah sayuran liar, terlalu banyak sayuran. Instruktur Miao ini adalah kebiasaan kami. Untukmu lakukan seperti orang Romawi lakukan. Aku takut menyia-nyiakan ini. Lihat di sini, kamu bisa mengambil air. Ayah akan siap sebentar lagi. Gadis. Apa yang ada di sini? Lihatlah. Air sedang mendidih. Baunya enak. Aku ingin mangkuk besar. Kakak Lina. Kakak Lina, cepat turun. Turunlah, kakak. Cepat pergi. Putri-putri. Kakak Lina, mengapa kamu di sini? Wulan. Aku benar-benar minta maaf. Kakak Lina, Wulan, kamu dengarkan aku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku seharusnya percaya. Kamu tidak akan pernah memberitahu Yao Fei Fei tentang anak itu. Tapi tidak mudah, mengapa kamu mengundurkan diri? Kakak Lina, sebenarnya bukan urusan siapa-siapa aku mengundurkan diri. Aku tahu. Kamu juga sangat takut saat itu. Kamu mengatakan itu padaku. Aku sama sekali tidak marah. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Dan tolong percayalah padaku. Saya tidak memberitahu siapapun tentang bayinya. Sungguh saya bisa bersumpah kepada Tuhan. Wulan. Wulan. Apapun alasannya. Kita adalah saudari yang baik, kan? Kenapa kamu tidak memberitahu kami saat kamu mengundurkan diri? Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Baiklah Nona Lina, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu lihat semua orang sibuk di bawah sana. Ayo kita pergi bersama ya. Ayo, ayo. Kalau ada yang tidak mau makan daging, saya akan masak lebih banyak sayuran untuk kalian, oke? Xiaolan. Tertawa lagi. Lanya, pemimpin. Kak berhenti memanggilku pemimpin. Panggil saja aku Miao Hong. Hong ya.
Mama Wu. Apa itu Hongya? Instruktur Miao adalah instruktur dan pemimpin kita. Salah panggil. Lan ya mama. Orang di kota tidak menyebutnya begitu. Orang menyebutnya petugas Miao. Saya tidak bisa menyebutnya. Tidak apa-apa, panggil saja aku Hongya. Sangat baik kamu lihat. Hongya. Instruktur Miao, berhenti bicara. Sebentar lagi saya akan membuat telur orak-arik dengan tomat untuk dan daging mushu. Wulan kita benar-benar mampu. Ya Xiaolan tersenyum. Lan yang memimpin keluarga kita Lan ya. Tidak hanya mampu tapi juga baik hati. Kamu lihat juga mengambil seorang ayah. Ya Lan ya sangat baik hati. Tidak hanya baik hati. Dia adalah orang penting kamu tahu? Dia akan pergi ke Taiwan. Mama Wu. Bisakah Lan ya terbang ke Taiwan? Tergantung apakah kita setuju dengan Hongya. Jadi bisa dikatakan, Hongya kemampuan itu lebih besar. Bu jangan bilang begitu. Selama mereka bekerja keras, mungkin saja terbang ke Taiwan. Instruktur nenek saya bilang, jika suatu hari kita terbang ke Taiwan, kamu harus membantunya memenuhi keinginan. Benar? Nenek-nenek. Nenek, apa yang kamu katakan kamu bilang padaku? Instruktur Miao nenek bilang, ayo ke Taiwan untuk mengirim pesan ke kakek, suruh dia pulang. Tidak masalah. Nenek jangan khawatir. Kita pergi ke Taiwan, pastikan memotret tulau kita. Tunjukkan pada kakek, suruh dia pulang bersamamu, menemukanmu. Suruh dia pulang-pulang. Ya. Kak, aku terbang ke Taiwan. Kita akan bertemu kakek nenek. Senang. Ayah. Kenapa kamu duduk di sini? Kamu tidak marah padaku karena membawa ayah gila kembali kan? Aku tahu beban di rumah berat. Ibu dan kakak tidak dalam kondisi baik. Tapi aku benar-benar merasa kasihan padanya. Selain itu, aku kembali kali ini karena banyak alasan. Kamu tidak bertanya padaku, anakku. Berhenti bicara. Apa yang kamu lakukan? Ayah mendukungmu. Terima kasih, Ayah. Biarkan Jiayin lepas landas. Bagaimana dengan pilot? Medan ini sangat bagus. Cuacanya bagus. Hanya saja anginnya agak kencang dan arahnya tidak stabil. Tidak begitu bagus untuk dikendarai. Tunggu sebentar. Menara kontrol. Aku Hautian, apakah Xiaoli ada? Xiaoli. Cek cuaca hari ini, bantu aku. Halo, oke. Jangan ganggu. Kamu pilot hebat di sini. Apa yang aku takutkan? Aku coba dulu. Kamu belajar dengan giat. Jangan. Ini penerbangan perdana, Jiayinku, biar aku yang melakukan. Ingat Jiayinku, aku yang memutuskan. Pilotnya tolong. Jiayin, aku datang. Cepat.
Hao Tian, kita terbang naik ya. Kemana kita terbang? Tidak tahu. Pegang angin pegang. Perhatikan keseimbangan. Terbang pergi. Saat kamu terbang, apa kamu punya perasaan melihat segalanya? Di bawah sana bahkan lebih kecil saat aku terbang. Anak, jangan pamer padaku lagi. Seberapa tinggi pesawatmu terbang? Instruktur, aku lupa satu hal yang sangat penting. Ada apa? Aku lupa memberitahu Hao Tian aku kembali. Aku sangat sedih. Bagaimana aku bisa lupa hal seperti itu? Dia tidak berpikir aku tidak akan membayarnya kan? Aku benar-benar bukan orang yang ingkar janji. Tidak ada yang lain. Sekarang kamu pakai ponselku untuk memberitahunya. Tidak, aku harus kembali juga. Aku akan menjelaskannya padanya saat aku kembali. Bagus. Instruktur, apa kamu tahu segalanya tentang anak Bu Lina? Dia akan baik-baik saja. Itu bagus. Aku sangat khawatir dia akan dipecat. Untungnya tidak. Ya tapi, kau melakukan ini dan pergi. Sungguh berubah-ubah. Menurutmu ini akan membantu Lina? Bukan, instruktur. Aku sangat sedih. Dan aku ingin kakak Lina bersama anaknya punya kehidupan yang stabil. Aku tidak pernah berpikir untuk pergi. Aku sangat takut mereka semua datang untuk melepasku. Aku takut mereka akan melihatku saat aku menangis. Jadi tidak memberitahu mereka. Inti pertanyaanku bukan untuk pergi. Tetapi, Apa gunanya? Fotus. Intinya kamu tidak boleh mengaku sebagai ibunya. Kamu tahu jika hal seperti ini salah. Sangat mungkin kamu dan Lina akan dipecat dari perusahaan. Itu. Apakah aku akan memberitahu perusahaan? Anak itu bukan milikku tapi milik kakak Lina. Aku tidak bisa hanya menonton melihatnya dipecat dari perusahaan. Instruktur, aku tidak bisa. Siapa yang menyuruhmu melaporkan Lina? Bukan itu yang kumaksud. Menurutku kamu seharusnya. Kamu seharusnya. Apa yang harus aku lakukan? Kamu melakukan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Sekarang kamu bertanya padaku apa yang harus kamu lakukan. Bagaimana aku tahu apa yang harus kamu lakukan? Instruktur, terima kasih banyak. Kali ini aku benar-benar ingin berterima kasih. Aku terlalu manja. Aku hanya memikirkan perasaanku. Aku hanya memikirkan kakak Lina jangan sampai dipecat karena anak itu. Kurasa dia terlalu muda. Aku masih berpikir aku tidak bisa mengkhianati temanku. Instruktur, aku lupa bagaimana perasaanmu. Aku lupa apa yang kamu harapkan dariku. Lupa idealiku. Maaf, instruktur. Sungguh maaf. Oke, jangan jahat. Pertama, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kedua, selama kamu tidak membuat masalah untukku. Aku bilang terima kasih. Aku berjanji tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Sungguh. Oke, kamu janji. Kalau kamu kena masalah lagi, aku bakal buka otakmu. Lihat isinya. Hei kamu ngapain? Nyetir hati-hati, sekarang angin semakin kencang. Cepetan mikir apa sih? Perhatian. Kontrol keseimbangan, perhatikan sudutnya. Cepat, apa yang terjadi? Arah angin berubah. Kencangkan. Apa yang terjadi? Arah angin berubah. Kencangkan, angin sudah berubah. Kontrol keseimbanganmu. Aku capek ngontrol keseimbangan. Pegang, jangan lepas. Jangan lepas. Cepat. Perhatikan baik-baik. Kita nggak tahu apa. Kakak Lina. Jangan sentuh peti mati ini, pura-pura mati. Lari.
Dawei. 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 Di mana kamu? Dawei. Di mana kamu? Dawei, Dawei. Dawei. Dawei, di mana kamu? Dawei. 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 Kamu baik-baik aja, Dawei? Dawei bangun. Dawei. Dawei tahan. Dawei. Dawei, kamu baik-baik aja, Dawei? Dawei. 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 Tunggu sebentar, Dawei. Tunggu, Dawei. Dawei. Dawei, kamu baik-baik saja. Dawei, jangan bikin aku takut. Dawei, Hao Tian bersamaku. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ayo, ayo, ayo. Hao Tian bilang ke Jiayin. Kamu bicara aku dengar. Aku mencintainya. Untukku. Jaga dia. Dawei, kamu akan baik-baik saja, kamu tidak akan mati. Dawei. Sobat, jangan bikin aku takut. Dawei, Dawei. Dawei. Ayo. Apa yang terjadi dengan saudariku? Ada 2 peti mati di sana. Yang kecil itu milikku, yang lebih besar itu milik saudariku. Berapa umurmu? Ada peti mati. Aku lahir bersamanya. Halo? Apa? Di mana? Jain, Jain?
hal sebesar ini. Bahkan tidak tahu. Ketua, gudang terlalu besar. Selain itu gudang terbuka untuk pramugari. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Mengapa kamu memberikan begitu banyak alasan? Bagaimana kalau ini? Ajak keluarga Dawei ke maskapai dulu. Oke, aku akan segera melakukannya. Aku akan segera mengadakan rapat di kantor pusat. Perintahkan yang berikut. Tidak ada yang boleh membocorkan bahwa hal ini. Dawei? Kembali. Kamu di mana? Mengapa kamu tidak datang menemuiku? Aku takut. Aku sudah memaafkanmu. Aku tidak pernah marah padamu lagi. Dawei, tahukah kamu aku jadi pramugara karena kamu, agar layak untukmu sebagai pilot. Aku baru saja bilang padanya aku bukan pilot. Aku pembohong. Dia lulus ujian pramugara karena aku pembohong. Itu membuatku bersembunyi sepanjang hari. Kamu selalu menghindariku dan tidak pernah bertemu. Apakah ada yang namanya cinta? Hao Tian. Jangan lari. Hao Tian, Hao Tian. Hao Tian. Dawei. Dawei, Dawei. Dawei. Dawei? Dawei, maaf. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Semua pramugara, kembali ke rumah masing-masing untuk membereskan pekerjaan rumah. Dawei, kamu akhirnya angkat telepon. Kamu tahu, aku ada di pesawat hari itu. Seberapa takutnya kamu. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Tapi kenapa kamu terus melihatku? Biar aku kasih tahu. Di pesawat hari itu, ada wanita hamil lagi dan kerusakan mesin lagi, tapi akhirnya mendarat dengan selamat. Aku sangat ingin melihatmu, tapi kamu selalu pergi. Tapi aku tidak peduli apakah kamu pilot atau bukan. Aku peduli padamu. Tapi kenapa kamu bohong padaku? Kenapa kamu menghindariku? Aku memaafkanmu. Hao Tian dan aku hanya berpura-pura bohong padamu untuk mengganggumu. Aku sangat suka mawar itu.
Aku benar-benar suka. Aku ingin tahu. Mawar yang kamu kirimkan padaku itu ide kamu? Atau ide orang lain? Aku yang membuatnya. Aku selalu ingin bertanya padamu, apakah itu ide kamu untuk mengirim mawar hari itu? Aku tahu itu ide kamu. Ngomong-ngomong, kamu suka Othello dan Desdemona. Suka. Aku juga suka. Tapi aku tidak mengerti. Othello sangat mencintainya. Mengapa dia salah paham padanya? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu salah paham. Aku mencintaimu, kita ingin bersama. Aku tidak ingin tragedi, oke. Kamu janji padaku. Kamu bicara Jiayin, kamu dengarkan aku, kamu janji padaku. Kamu dengarkan aku. Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu ingin membuat pesawat? Aku pikir kamu juga pandai menangani di darat. Aku terbang pulang setiap hari. Kita masak bersama. Bahagia sekali. Jangan jadi pesawat lagi. Aku ingin kamu selalu bersamaku, oke? Kamu janji padaku, kamu janji padaku. Maaf. Aku Hautian. Aku teman Dawei. Dawei. Dawei? Kamu kembali. Dawei, kamu akhirnya kembali. Dawei? Sangat maaf. Maaf Dawei, dia sudah meninggal. Kamu berbohong padaku. Kamu adalah Dawei. Kamu adalah Daweiku. Tidak, aku bukan Dawei, aku teman Dawei. Maaf. Mengapa berbohong padaku? Kamu berbohong padaku. Jiayin? Jiayin, kamu kembali. Jiayin? Dawei? Dawei? Kamu di mana? Cepat kembali. Dawei? Dawei? Jiayin. Dawei? Jiayin, buka aku. Dawei, Jiayin, Dawei. Lepaskan aku, Jiayin. Lepaskan aku, Dawei. Dawei? Jiayin, cepat kembali. Dawei? Jiayin. Jiayin, Dawei. Dawei. Jiayin. Dawei? Jiayin? Lepas? Kamu lepaskan aku. Dawei? Jiayin, kamu kembali. Dawei? Kamu lepaskan aku. Dawei, Jiayin? Lepaskan aku dan cepat naik. Jiayin. Dawei? Jiayin. Dawei? Jiayin, jangan seperti ini, oke? Jiayin, lihat aku. Aku Wulan. Wulan, Jiayin, jangan lakukan ini, oke?
Kita tidak bisa meninggalkanmu. Kita tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi, Wulan. Dawei, kita sedih dia pergi. Aku hanya ingin Dawei. Aku hanya ingin melihatnya setiap hari, Jiayin. Kamu tidak ingin Jiayin seperti ini. Jiayin, jangan lakukan ini. Menyalahkanmu. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Kamu membunuhnya. Itu kamu. Kamu adalah pembunuh. Itu kamu yang membunuh Dawei. Pembunuh. Pembunuh. Ini kesalahanku. Semua ini kesalahanku, semua ini ide burukku. Maafkan aku, semua ini kesalahanmu. Semua ini kesalahanku, semua ini ide burukku. Maaf. Jiayin. Menyalahkanmu. Dawei lari. Jiayin juga pergi. Dia pergi karena Dawei terpukul secara mental. Setiap kali melihat pilot, dia akan mengejar dan berteriak Dawei. Hal ini berdampak besar. Pimpinan perusahaan memutuskan untuk mengizinkannya pulang dan beristirahat. Aku merasa buruk. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Merasakan semuanya. Seperti semuanya adalah kesalahanku. Jika aku tidak kembali ke Tulou, mungkin ini tidak akan terjadi. Mungkin. Hal-hal sering terjadi pada saat ini. Aku benar-benar tidak berani menghadapi Hao Tian Jiayin. Kehidupan yang penuh warna di depanku kehilangan warnanya dalam sekejap. Berubah menjadi hitam putih, berat dan menyedihkan. Jika masih ada secercah cahaya dalam hidup. Dengan bantuan instruktur Miao, aku kembali ke jalur pramugari lagi. Wulan, selamat datang kembali. Instruktur, terima kasih. Terima kasih semuanya. Wulan, kuharap kamu tidak akan kehilangan seragam ini lagi. Instruktur, jangan khawatir. Aku tidak akan kehilangannya lagi. Jangan lupa berfoto. Wulan, semangat. 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 Hao Lao, tolong datang ke perusahaan untuk melihat kali ini. Omong-omong, bagaimana hasil ujian pilot Hao Tian? Awalnya aku hanya mengenalnya. Aku di sini untuk mendaftar ujian penerbangan. Tiba-tiba dia mendaftar ujian pilot diam-diam. Sudah lama menyembunyikannya dariku. Aku rindu anak ini. Karena dia sangat mengagumi ayahnya. Ingin menjadi pilot sejati. Jadi, aku tidak tegas menghentikannya. Nilai Hao Tian adalah pilot pertama di kelas. Hasil yang sangat baik di semua mata pelajaran. Tapi aku tidak menyangka. Dosa. Betapa kejamnya. Bagaimana bisa kamu membuat kesalahan serius seperti itu? Ketua. Ini karena aku tidak berpendidikan tinggi. Tuan Hao, tolong jangan menyalahkan diri sendiri. Juga beberapa kesalahan manajemen kami. Mereka membuat pesawat sendiri. Bukan hanya sehari 2 hari. Tapi kami mengabaikan. Manajemen gudang pesawat. Menimbulkan konsekuensi serius. Kami juga perlu bertanggung jawab. Semua ini kesalahan mereka yang tidak teratur dan tidak disiplin. Untuk pelanggaran Dawei pertama. Tapi, menurutku kami juga punya tanggung jawab untuk mengelola. Jadi kami sudah menghubungi keluarga korban. Berkomunikasi dengan baik. Perusahaan kami menanggung semua kompensasi ekonomi. Perusahaan memutuskan kamu tetap bekerja. Pergi ke kelas pramugari. Apa? Aku, pramugari. Aku pilot, aku kapten.
Lebih baik kamu pecat aku. Apakah kamu merasa ini lucu? Saudaraku masih menjalani cuci darah. Jadi gaji bulan ini aku kirim pulang. Untuk uangmu, aku pasti akan mengembalikannya. Jangan khawatir. Memegang. Aku tidak bisa meminta uangmu. Aku tidak miskin sampai mati. Aku tidak mau. Hao Tian, aku kembali kali ini. Kurasa kau sudah menjadi orang lain. Kau berubah. Berubah. Ya. Dari pilot menjadi pramugari. Lucu kan? Hao Tian, Hao Tian. Hao Tian, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Dulu kau orang yang dinamis, selalu hangat dan ceria. Tapi sekarang, kau menjadi orang lain. Egois, acuh tak acuh, dekaden. Dari aku kembali sampai sekarang, kau tak pernah tertawa. Tertawa. Seperti senyum ini. Cukup profesional. Cukup imut. Kau puas. Kau benar-benar salah paham. Hao Tian. Dawei dia sudah pergi. Kau sedih. Aku lebih sedih dari kau. Tapi kita semua harus menghadapi kenyataan. Kita semua berusaha keluar. Keluar. Bagaimana cara keluar? Jika temanmu jatuh hidup di depanmu, dan saat kau tak bisa menolong, bisakah kau lupa? Hao Tian. Aku mengerti kesedihanmu. Kau tidak mengerti. Apa yang kau mengerti? Kau pikir Jiayin benar-benar lupa. Dia bersikap seperti ini untuk membuat kalian senang. Kalian hanya berpura-pura menghiburnya. Dia menyimpan rasa sakit di hatinya. Tidak ingin kalian lihatnya. Kau pikir dia benar-benar nyaman. Apa kau membantunya? Kau menyakitinya. Aku juga. Aku tak butuh kau menghiburku. Aku tak butuh. Hao Tian, aku benar-benar ingin keluar bersamamu. Kalau kamu benar-benar ingin membantuku, jangan bicara denganku lagi. Hao Tian sudah kembali. Kakekmu sedang menunggumu. Kakek. Ayo ngobrol. Oh, Kau pikir aku akan memberimu banyak omelan lagi ya?
Tidak, katakan padaku. Aku memberitahumu karena aku masih bisa bicara. Kalau suatu hari aku sudah tiada, tidak akan ada yang bicara padamu lagi. Kakek, aku tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud begitu. Begitu masuk pintu langsung teriak oh. Apa maksudnya? Kesal ya? Kau pikir aku tidak mengerti? Apa maksudmu? Kakek, maaf, aku salah. Aku membuat masalah besar. Menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Aku sendiri tidak menyadarinya. Aku bebas dan tidak disiplin. Aku berantakan dan tidak disiplin. Aku orang yang tidak punya tujuan dan tidak termotivasi. Aku brengsek. Brengsek kau. Kau mendukung. Jangan hentikan aku, Tuan Hao jangan marah. Jangan hentikan aku. Kaulah yang membuatnya seperti ini. Brengsek kau. Apakah kau masih anak kecil? Tuan Hao masih anak kecil. Jangan tarik aku. Kakek. Kakek, kau pukul. Kau membuatku marah. Ayahmu sudah berjasa sejak usia 20-an. Hao, jangan pukul aku, kenapa kau tidak berguna? Kau Tuan Hao, jangan marah Tuan Hao. Tuan Hao, jangan marah. Apa kau marah padaku? Kakek, kau baik-baik saja? Aku benar-benar tahu aku salah. Kau lihat kau pukul tadi. Tapi jangan dipikirkan. Kalau kau marah, lalu apa yang harus kulakukan? Senyum itu ajaib. Kabin ini hangat karena senyumanmu. Para penumpang merasa nyaman karena senyumanmu. Dan aku tertarik pada senyum malaikat ini. Adik-adik, aku kembali. Wajah-wajah yang tersenyum seperti bunga. Masa depan dekat. Aku akan menjadi salah satu dari mereka. Tian-Tian sedang menantimu. Aku ingin kamu melihat senyum lebar adikku. Oke, melewati dinding senyuman. Berapa banyak hal yang tidak memuaskan akan meleleh. Aku tidak mengerti sebelumnya mengapa kakek Hao Tian melakukan itu. Aku mendengar cerita keluarga Hao Tian yang diceritakan oleh Paman Li. Aku mengerti kakek. Penyakit hati membutuhkan obat hati. Orang yang perlu mengikat bel harus melepaskannya. Karena simpul hati kakek disebabkan oleh seragam pramugari ini. Maka biarkan aku sang pramugari yang menyelesaikannya. Aku mencintai Hao Tian selama ada cinta. Percaya bahwa semuanya akan terwujud. Kakek, cuacanya sangat bagus hari ini. Bagaimana kalau aku mengajakmu keluar untuk menghirup udara segar? Oke. Ayo. Kami berlayar. Ayo. Sangat nyaman. Gadis, di mana rumahmu? Rumahku di Tulou. Ya. Aku pernah ke Tulou. Itu indah. Benar kakek. Tahukah kamu, ketika aku masih muda, keinginan terbesar hanya berharap ada pesawat bisa melintasi langit Tulou kami. Ya. Hal favoritku hanya melihat langit biru di bawah atap. Mendengar ayahku bercerita tentang masa lalunya di angkatan udara. Sekarang aku seorang pramugari. Aku terbang setiap hari. Tahukah kamu, itu benar-benar suatu kehormatan. Ya. Para hadirin sekalian, selamat datang di maskapai kami. Halo pramugari, halo.
Kakek, lain kali kita main lagi. Aku akan bawa kakek ke sini juga. Sangat bagus. Aku akan senang jika kakek sering mengajakku keluar. Kakek, saat aku di Tulou aku selalu ingin keluar. Tapi sekarang sudah keluar, mulai merindukan hari-hari sederhana dan indah di Tulou. Masyarakat ini terlalu rumit. Terkadang aku bingung menghadapinya. Seperti tidak bisa menghadapi kakek. Kakek tahu tidak? Meskipun Hao Tian tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu dia mencintai kakek. Dia diam-diam ingin menjadi pilot, tapi itu mimpinya. Dia tidak ingin kakek khawatir, tidak ingin membebani kakek secara psikologis. Dia berbohong pada kakek, aku tahu, tapi itu karena cintanya pada kakek. Kakek saat pertama kali melihat kakek. Aku tahu kakek pasti seorang kakek yang kesepian. Kakek tidak ingin Hao Tian menjadi pilot. Itu karena cinta kakek padanya kan? Maksudmu, Hao Tian benar menjadi pilot diam-diam. Aku ingin menghentikan mimpinya, itu salah. Kalau begitu katakan padaku, apakah dia bahagia sekarang? Dia sangat bersemangat setiap kali terbang. Menanganinya dengan sangat serius. Saat dia menyentuh pesawat, setiap sel dalam tubuhnya berada dalam keadaan bersemangat. Kakek tahu tidak? Itu adalah bentuk cinta. Itu kebiasaan yang dia warisi dari ayahnya. Kakek, aku tahu. Kakek adalah orang yang paling mencintai Hao Tian di dunia ini. Kakek juga berharap dia setiap hari hidup bahagia. Tapi cara membuatnya paling bahagia, biarkan dia melakukan apa yang dia sukai. Kakek, mari kita lupakan masa lalu yang berat. Lepaskan saja. Kali ini, mari biarkan Hao Tian menjadi dirinya yang sebenarnya. Oke. Kakek, selamat datang naik pramugari Wulan, penerbangan Boeing 737 yang dipiloti oleh Hao Tian. Ketika Anda duduk di cucu kesayangan Anda sambil menerbangkan pesawat, perasaan itu akan membanggakan. Terima kasih. Selamat datang Hao Tian, silakan duduk. Tidak. Lebih baik berdiri. Anda yakin? Jika ingin berdiri silakan berdiri. Benarkah? 3 hari tidak bertemu seharusnya kagum. Lebih santai. Apakah Anda lelah berdiri? Tidak lelah. Tidak apa-apa berdiri. Lagi pula kelas 1 kami sebagai pramugari adalah latihan berdiri. Berdirilah. Anda sudah familiar dengan lingkungan di sini. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi. Tapi instruktur Miao, saya punya pertanyaan. Apa katamu? Saya. Katakan berhenti bicara. Anda tidak ingin saya tinggal di sini kan? Anda tinggal di sini. Anda berpikir indah. Anda masih tinggal di asrama pilot. Tapi setiap pagi jam 7, Anda datang ke sini untuk melapor. Senam pagi, biasanya kami tidak menerbangkan pramugari. Senam pagi akan dimulai jam 7, lalu pergi ke kantin untuk makan. Setelah itu untuk latihan. Apakah itu oke? Baik. Anda sepertinya tidak sukarela ya? Jika Anda bilang tidak sukarela, Anda tidak perlu menderita. Benarkah? Kapten Liu memaksa kamu datang ke departemen pramugari kami. Tidak. Saya datang atas kemauan sendiri. Yakin? Oke. Asal kamu datang dengan sukarela. Kamu tahu, kalau kamu dilatih sebagai pramugari yang berkualitas, karir ini akan menemani kamu beberapa tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Bukan tidak mungkin. Karir ini akan menemani kamu seumur hidup. Jadi kamu harus memikirkannya baik-baik. Saya sudah memikirkannya.
Ikut saya. Kelas hari ini, saya yang akan menggantikan. Saya tahu pelatihan khusus kali ini untuk penerbangan perdana ke Taiwan adalah pengaturan khusus. Jadi saya harap semua bisa serius. Terutama mereka yang biasanya sok tahu dan malas. Saya rasa hari ini saya tidak akan segan-segan. Semua tahu, penerbangan kami tidak memandang gender. Jadi apa? Ada juga banyak pramugara internasional yang sangat baik. Mereka telah meninggalkan jejak indah dalam sejarah penerbangan karena pramugara di pesawat. Untuk risiko keamanan, memiliki misi khususnya. Hari ini di kelas kita juga ada pramugara. Mari kita sambut Hao Tian bersama-sama ya. Hao Tian silakan maju. Berdiri di barisan pertama. Perhatikan di mana tanganmu diletakkan. Semangat. Angkat kepalamu. Dagu. Senyum. Senyum. Oke, saya akan membenarkannya di kelas berikutnya. Maaf merepotkan. Ke gerbong makan. Kembali. Kenapa kamu tidak bisa berjalan? Ini seperti pelatihan pilot. Biarkan kamu berjalan seperti ini. Angkat kepalamu. Rahang bawah. Bagus untuk menahan napas. Bergerak maju dengan sikap yang paling sopan. Berbalik. Dia tidak berjalan dengan baik kan? Wulan tolong demonstrasikan. Adalah instruktur. Tersenyum-tersenyum. Senyum. Jangan bergerak. Tidak ada bantuan. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana pergi sendiri dan membantu orang lain. Wulan, apa yang terjadi dengan sepatumu? Lapor instruktur. Sepatuku rusak. Sebagai pramugari yang berkualitas, bagaimana kamu merawat penumpang ketika sepatu rusak? Yah, kamu tidak perlu mengikuti kelas ini. Berdiri. Tidak beralas kaki. Adalah instruktur. Hao Tian, teman yang teman. Tolong demonstrasikan tindakan mengantarkan makanan. Instruktur yang baik. Rem. Berhenti. Kembali dan ulangi. Cepat. Katakan padaku, apa yang Hao Tian lakukan salah baru saja, Wulan? Dia tidak menekan rem. Yang baru saja menginjak. Jika kamu menginjak yang kamu tidak perlu menginjaknya kan? Semua orang melakukan ini selama pelatihan. Tahu. Kamu tidak memiliki kesadaran untuk menginjak rem. Jika kamu tidak menekan rem, apakah kamu tahu apa akibatnya? Apakah kamu tahu apa yang terjadi jika pesawat mengalami turbulensi? Pesawat turbulen dan tidak menerapkan rem. Kamu menerbangkan pesawat kan? Tapi kamu perlu tahu, kamu bukan pilot sekarang. Kamu sekarang adalah pramugari. Pramugari, ingatlah setiap tindakan dari layananmu sendiri. Karena setiap tindakan berhubungan dengan keselamatan. Oke, lakukan lagi.